semoga kalian tetap sehat selalu ya. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai bab peluang. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama, saya sendiri Titan Zafira Widya, yang kedua Kak Sarwah Putri Sania, dan yang ketiga Kak Ulfa Rohmatul Ma'rifah. Sebelum lanjut ke video pembelajaran, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dari bab peluang. Capaian pembelajaran yaitu menjelaskan dan menggunakan pengertian peluang dan frekuensi relatif untuk menentukan frekuensi harapan suatu kejadian pada suatu percobaan sederhana. Tujuan pembelajaran yaitu mampu menyelesaikan masalah berkaitan peluang empirik dan peluang teoretik. Sebelum kita lanjut ke materi, yuk kita simak video berikut ini ya. Oh, halo Madonna, mari kita berangkat. Oh, hey Jun, aku kesana. Siap berangkat, Madonna? Siap, ayo Jun. Don, Iya Jun. di kelas kita kelas 12 kan ada 50 siswa. Terus di kelas 10 ada 30 siswa. Dan di kelas 11 ada 20 siswa. Berarti yang ikut festival tahun baru dan yang dapat undian 100 siswa kan, Don? Iya Injun, memang 1 siswa yang dapat undian. Dan hadiahnya nanti ada 10 hadiah. Tapi ada 1 hadiah utama yaitu dapat sepeda gunung loh. Wih, keren. Oh iya, Don. Kira-kira berapa ya kemungkinan kelas kita mendapatkan hadiah utama itu? Wah, kalau kamu tanya gini, kita bisa cari dengan konsep peluang loh. Iya toh, Don. Tapi aku nggak tahu caranya. Gini loh Injun, jumlah siswa di kelas kita kan ada 50. Nah, jumlah keseluruhan siswa di sekolah kan ada 100. Berarti 50 anak di kelas kita dibandingkan 100 anak di sekolah kan? Berarti berapa peluang kita dapat hadiahnya Injun? Oh iya, aku tahu 50/100 kan? Dan kalau disederhanakan jadinya setengah. Jadi peluang kelas kita bisa dapetin hadiah utama itu setengah, Don. Wih. Iya Injun, jumlah kelas kita 50, kalau dalam peluang berarti banyaknya anggota. Dan biasanya kalau di rumus disebut NA. Nah, kalau jumlah keseluruhan siswa 100 itu disebut banyaknya seluruh kejadian atau ruang sampel Jun. Biasanya dikatakan NS. Oh, berarti bisa disimpulkan rumus peluang NA per NS dong. NS itu ruang sampel, yaitu banyaknya anggota. Nah, kalau NA-nya berarti anggota dari ruang sampelnya. Iya Injun, benar. Wah, ternyata apa yang kita alami bisa dihubungkan loh dengan materi peluang. Kamu pinter, Don. Aku belajar banyak dari kamu. Nah, setelah menyimak video, kalian pasti tahu dong apa itu peluang. Peluang adalah nilai kemungkinan suatu kejadian. Semakin banyaknya anggota yang muncul pada ruang sampel, maka nilai peluangnya akan semakin besar nih. Lalu apa yang akan kita pelajari pada bab ini? Yang pertama, kita akan mempelajari peluang empirik. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai peluang teoritik. Oke, kita lanjut pada yang pertama ya. Yang pertama adalah peluang empirik. Peluang empirik ini kita peroleh dari data hasil suatu percobaan. Lalu, apa itu peluang empirik? Peluang empirik ini adalah nilai perbandingan antara banyaknya kemunculan kejadian dengan banyaknya suatu percobaan. Nah, peluang empirik ini nama lainnya adalah frekuensi relatif. Jadi, jangan bingung dengan istilah berikut ya. Nah, untuk rumus dari peluang empirik sendiri itu bisa FA sama dengan NA per M, di mana FA adalah peluang empirik, NA adalah banyaknya kejadian A, dan M adalah banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah, yang kedua adalah peluang teoritik. Peluang teoritik ini kita peroleh dengan perhitungan saja. Nah, peluang teoritik adalah perbandingan nilai kejadian yang diharapkan dengan banyaknya kemungkinan yang akan terjadi. Dalam prakteknya, peluang teoritik biasa disebut dengan peluang saja. Jadi, jangan bingung dengan istilah berikut ya. Lalu, untuk rumus peluang teoritik ini adalah PA sama dengan NA per NS. PA adalah peluang teoritik, NA adalah banyaknya kejadian yang diharapkan, dan NS adalah banyaknya anggota pada ruang sampel.
Aplikasi atau kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Aplikasi atau kaitan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh peluang dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu dalam hal bisnis, tepatnya untuk memprediksi masa depan berdasarkan kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Misalnya, kita akan membuka usaha minuman. Kita memerlukan survei minuman apa yang disukai oleh banyak orang. Misalnya kita melakukan survei minuman susu dan kopi. Ternyata 80 dari 100 orang lebih memilih susu. Maka, kita dapat memperbanyak stok susu pada usaha minuman yang akan dilakukan agar peluang minuman akan habis dan laku terjual lebih besar. Contoh dan non-contoh. Contoh pertama, dalam percobaan pelemparan sebuah dadu, berapa peluang munculnya sisi dadu bermata 4? Contoh kedua, Putri melakukan percobaan dengan melambungkan sebuah dadu. Berdasarkan percobaan tersebut, berapakah peluang munculnya sisi dadu yang habis dibagi 3? Non-contoh 1. Dalam percobaan pelemparan sebuah dadu, peluang munculnya sisi dadu bermata 7 adalah non-contoh 2. Putri melakukan percobaan dengan melambungkan sebuah dadu. Berdasarkan percobaan tersebut, berapakah peluang munculnya sisi dadu yang habis dibagi 9? Sifat-sifat atau prinsip. Yang pertama, kisaran nilai peluang suatu kejadian adalah antara 0 sampai dengan 1 atau PA lebih besar dari sama dengan 0, lebih kecil dari sama dengan 1. PA sama dengan 0, peluang suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi mustahil. PA sama dengan 1, artinya peluang suatu kejadian yang pasti terjadi. PA lebih besar dari sama dengan 0, lebih kecil dari sama dengan 1. A merupakan himpunan dari S, maka banyaknya anggota A selalu lebih sedikit dari banyaknya anggota S. NA lebih kecil sama dengan NS, sehingga NA per NS lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, atau PA lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Dalam hal A sama dengan bukan 0, artinya A tidak terjadi pada S, maka NA sama dengan 0, sehingga PA sama dengan NA dibagi NS sama dengan 0 per N sama dengan 0. Dalam hal A sama dengan S, maksimum anggota A sama dengan banyaknya anggota S, maka NA sama dengan NS sama dengan N, sehingga PA sama dengan NA dibagi NS sama dengan N per N sama dengan 1. Yang kedua, PA aksen sama dengan 1 dikurangi PA. Yang ketiga, PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Yang keempat, jika A dan B disjoin, maka PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Baik, selanjutnya agar kalian lebih memahami mengenai materi peluang empirik dan peluang teoritik, saya akan memaparkan dua contoh persoalan mengenai peluang empirik dan peluang teoritik. Oke, kita lanjut contoh yang pertama. Contoh yang pertama ini membahas mengenai persoalan peluang empirik. Persoalannya, pada percobaan melempar dadu sebanyak 50 kali, angka 1 muncul 9 kali, angka 2 muncul 5 kali, angka 3 muncul 8 kali, angka 4 muncul 11 kali, dan angka 5 muncul 4 kali. Pertanyaannya, tentukan peluang empirik atau frekuensi relatif muncul mata dadu 2 dan frekuensi relatif muncul mata dadu 6. Penyelesaian dari persoalan tersebut yaitu langkah yang pertama, kita catat dulu rumus peluang empirik atau frekuensi relatifnya, yaitu FA sama dengan NA per M, di mana FA sama dengan frekuensi relatif atau peluang empirik, NA adalah banyaknya kejadian A yang terjadi, dan M adalah banyaknya percobaan yang dilakukan. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita tentukan NA dari mata dadu 2 yang muncul. Jadi banyaknya mata dadu 2 yang muncul tadi diketahui bahwa angka 2 muncul sebanyak 5 kali. Jadi NA-nya sama dengan 5. Dan yang langkah ketiga, kita tentukan M-nya. Banyaknya percobaan yang dilakukan adalah 50 kali. Jadi M-nya sama dengan 50.
Maka kita dapat tentukan besar frekuensi relatif muncul mata dadu 2, yaitu FA sama dengan NA per M. Kita masukkan NA-nya sama dengan 5 dan M-nya sama dengan 50. Jadi 5 per 50 sama dengan 1 per 10. Selanjutnya kita dapat tentukan besarnya frekuensi relatif muncul mata dadu 6. Karena di dalam soal tadi tidak diketahui berapa kali muncul mata dadu 6, maka kita cari NA terlebih dahulu. Jadi NA-nya sama dengan 50 dikurangi jumlah semua berapa kali angka 1 sampai 5 tadi yang muncul. Jadi NA-nya sama dengan 50 dikurangi dalam kurung 9 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 4 sama dengan 50 dikurangi 37 sama dengan 13. Jadi FA atau frekuensi relatif muncul mata dadu 6 sama dengan NA per M. NA-nya kita masukkan 13, M-nya kita masukkan 50. Jadi 13 per 50. Jadi frekuensi relatif atau peluang empirik muncul mata dadu 2 adalah 1 per 10 dan frekuensi relatif muncul mata dadu 6 adalah 13 per 50. Kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini membahas mengenai persoalan peluang teoritik. Persoalannya, sebuah kantong berisi 18 buah kelereng berwarna merah, 12 buah berwarna biru, dan 15 buah berwarna kuning. Jika dari kantong tersebut diambil sebuah kelereng secara acak, tentukan besar peluang terambilnya kelereng berwarna biru dan kuning. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, langkah yang pertama kita ketahui dulu rumus dari peluang teoritik, yaitu PA sama dengan NA per NS. Di mana PA sama dengan peluang, NA adalah banyaknya titik sampel kejadian A, dan NS adalah banyaknya titik sampel pada ruang sampel. Maka diketahui banyak titik sampel dari kelereng merah atau kita sebut dengan N merah sama dengan 18, N biru sama dengan 12, dan N kuning sama dengan 15. Maka kita dapat mencari nilai dari NS. Jadi NS-nya sama dengan 18 ditambah 12 ditambah 15 sama dengan 45. Maka selanjutnya kita tentukan besarnya peluang terambilnya kelereng berwarna biru, yaitu P biru sama dengan N biru per NS. N birunya kita masukkan 12 dan NS-nya kita masukkan 45. Jadi 12 per 45. Selanjutnya kita tentukan besarnya peluang terambilnya kelereng berwarna kuning, yaitu P kuning sama dengan N kuning per NS. N kuningnya kita masukkan 15 dan NS-nya kita masukkan 45. Jadi 15 per 45. Jadi peluang terambilnya kelereng berwarna biru dan kuning adalah di situ terdapat kata hubung dan, maka kita gunakan penjumlahan. Seperti pada penjelasan sebelumnya, pada sifat-sifat atau prinsip peluang yang nomor 4, jika terdapat kata hubung dan, maka kita gunakan penjumlahan. Jadi, peluang terambilnya kelereng berwarna biru dan kuning adalah P biru ditambah dengan P kuning, sama dengan 12 per 45 ditambah 15 per 45, sama dengan 27 per 45. Yang terakhir yaitu review singkat dan kesimpulan. Dari semua materi yang telah disampaikan, saya akan beri kesimpulan bahwa peluang empirik adalah nilai perbandingan antara banyak kemunculan dengan banyak percobaan yang dilakukan. Nama lain dari peluang empirik adalah frekuensi relatif. Sedangkan peluang teoritik adalah perbandingan banyak kejadian yang diharapkan dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Peluang teoritik disebut juga dengan peluang. Karena semua materi sudah tersampaikan, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.